kasih sekali lagi kepada Yayasan Obor Emas Indonesia yang menjadi fasilitator untuk pembelajaran ini. Terima kasih juga buat Ibu Irawati atas doanya. Dan saya sekarang akan masuk. Bapak Ibu sudah bisa lihat slide saya? Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat. Jadi, sebelum kita membahas mengenai solusi berikutnya menghadapi pencobaan, saya akan sedikit review. Di sini adalah salah satu minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara ketiga menghadapi pencobaan. Cara menghadapi pencobaan ialah dengan sikap hati. Betul seperti kata Ibu Melinda, ialah sikap hati. Karena mengapa sikap hati? Nah, ini dia. Setiap orang, baik itu statusnya itu adalah orang kaya maupun orang miskin, baik itu tua atau muda, kita semua akan mengalami pencobaan. Itu pasti begitu. Jadi makanya yang Tuhan permasalahkan adalah bukan status kita. Status kita bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita, bukan usia kita, tetapi sikap hati kita ketika kita berada di dalam pencobaan, ketika kita berada dalam pergumulan. Sekali lagi, status, kedudukan, dan jabatan itu hanya merupakan pemicu dari apa yang sebetulnya ada di dalam diri kita. Sebetulnya permasalahan utamanya adalah bukan pemicunya, bukan statusnya, bukan kedudukannya, tetapi itu adalah diri kita, dari hati kita. Nah, dari hati kita inilah, dan di sini akhirnya dibahas ya kan oleh Yakobus. Ada yang bertanya kepada saya, yaitu Pak Pontas, mengatakan, mengapa ya tentang orang yang kedudukannya rendah, ini kok nggak ada alasan atau tujuannya? Nah, Pak Pontas menanyakan gitu kepada saya. Kenapa ya, kok di kedudukan yang rendah itu kok tidak ada, sekali lagi, alasan atau tujuan? Menurut saya, ini dia sekali lagi, menurut saya, ketika mulai ayat yang ke-12, diberkatilah orang yang bertahan, ya kan, bertahan dengan pencobaan. Nah, ini menurut saya, ini merupakan bagian berkat daripada orang yang kaya maupun juga orang yang kedudukannya rendah. Orang yang kedudukannya rendah maupun orang yang kedudukannya tinggi, mereka akan menerima yang sama begitu. Apabila mereka sudah tembus, mereka sudah lulus dari ujiannya, tesnya, mereka akan menerima. Nah, itu kan mahkota kehidupan. Jadi, sekali lagi menurut saya ini ayat 12 ini bicara untuk dua sisi, untuk dua berkat. Jadi yang katakan gini, bedanya status. Kita bisa saja kedudukannya rendah, atau ada Bapak Ibu kedudukannya tinggi. Tapi kita memiliki pencobaan yang sama. Sekali lagi, kita memiliki pencobaan yang sama, dan yang menariknya adalah kalau kita menang, kita juga memiliki upah yang sama. Nah, jadi bukan berarti orang yang lebih rendah itu upahnya lebih tinggi. Terus orang yang kedudukannya lebih tinggi, upahnya lebih tinggi. Enggak. Kita memiliki pencobaan yang sama, dan upahnya sama. Nah, itu dia. Meskipun manifestasi, sekali lagi, manifestasi atau wajah daripada pencobaan ini berbeda-beda, ya kan? Kalau orang kedudukannya rendah, ya itu kedudukan rendahnya itu yang menjadi tantangan dia. Dan kalau misalnya orang kaya, ya kedudukan yang kaya itu yang menjadi tantangannya. Dan sini saya sekedar review. Ini tentang orang kaya. Saudara sekalian bisa perhatikan. Di sini ada 6. Perhatiin ada 6. Di sini ada yang hijau-hijau. Bapak Ibu mungkin nggak bisa mengerti, memahami, nggak masalah. Saya ingin cuma tunjukkan tantangan yang Tuhan bilang ini kamu akan sia-sia. Itu sebetulnya untuk orang kaya, untuk kedudukan yang tinggi, sia-sianya itu kalau mereka mengandalkan keadaan eksternal mereka, itu ada 6. Perhatiin nggak? Ini ada 6 kata yang dipakai berbeda di dalam bahasa aslinya gitu. Tentang kesia-siaan atau kefanaan. Nah, itu dia. Itu kita bahas ya. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nah, saya kasih lihat juga untuk minggu depan nanti. Percaya. Nah, perkataan. Sekarang kita masuk ke dalam perkataan. Jadi begini. Yakobus setelah mengatakan, hei, kamu jangan menaruh hati kamu kepada faktor eksternal. Ketika kamu menaruh hati kamu kepada faktor eksternal, pengharapan kamu kepada faktor eksternal, iman kamu kepada faktor eksternal, maka kamu itu akan kecewa. Gitu loh. Kamu akan kecewa ketika segala sesuatunya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi, jangan pernah mengandalkan sesuatu, jangan pernah menaruh hati kita kepada faktor eksternal. Itu pasti, nah itu dia, pasti itu akan mengecewakan, ya kan? Mengecewakan, akan ada tantangan. Nah, ini dia. Tapi kalau kita, ini dia, kita nggak cukup hanya menjaga sikap hati. Tapi berikutnya adalah, ketika kita di dalam pencobaan, kita harus menjaga mulut kita. Nah, ini baik-baik Bapak Ibu ya. Ketika kita di dalam pencobaan, kita harus menjaga mulut kita.
Karena seringkali ketika kita di dalam pencobaan, apalagi pencobaan yang keluarnya itu dari dalam hati, itu sangat sulit. Biasanya itu ketika kita keluar, ya kan, pencobaan itu menunjukkan sikap hati kita, emosi kita, diri kita sesungguhnya, itu biasanya mulut kita, perkataan itu akan keluar. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu, Yakobus mengatakan, kamu boleh saja dicobain, kamu boleh saja di dalam tekanan, kamu boleh saja di dalam pergumulan, tetapi jaga perkataan kamu, jaga mulut kamu, jaga lidah kamu. Nanti diulang di dalam pasal-pasal selanjutnya, jaga lidah. Seperti dikatakan apa? Kalau kita bisa mengekang lidah yang paling kecil, itu akan aman. Segala masalah itu ini dia menarik. Yakobus mengatakan, segala masalah itu disebabkan oleh lidah. Lidah itu kalau kita udah ngomong, meskipun kita sudah minta ampun, tapi akan terus teringat bagi orang yang sudah mendengarnya. Itu akan merusak, meskipun kita sudah dimaafkan, meskipun kita sudah meminta maaf, tetapi hati-hati dengan lidah. Nah itu dia, itu akan terus-menerus diulangi oleh Yakobus. Hati-hati dengan lidahmu. Ketika engkau sedang dicobai, ketika engkau sedang berada di dalam tangisan, ketika engkau sedang berada dalam pergumulan yang berat, hati-hati dengan perkataanmu itu. Nah ini menarik. Perkataannya apa? Dikatakan apa? Jangan, ini ada perintah lagi. Perintah. Sekali lagi ada perintah. Perintahnya apa? Ketika jangan ada seorang yang berkata, sekali lagi, jangan ada seorang yang berkata ketika dia dicobai. Nah, ini dia. Jadi begini, ketika kita dicobai, kata si Yakobus, lu diem aja gitu loh. Lu ketika sedang dicobai, kita sedang diuji, jangan terlalu banyak bicara. Lebih baik kita diam gitu. Itu dia kan. Jangan ada orang berkata ketika dia sedang dicobai. Ini menarik. Dikatakan apa? Nanti kita akan bahas ini. Nanti ini sebetulnya ini teks ini agak sulit, tapi saya akan bahas secara praktis ya. Nah, dikatakan ini, ketika kita dicobai, jaga mulut kita. Jangan bicara, aku itu dicobai oleh Tuhan. Jangan ngomong begitu. Jangan ngomong, aku itu dicobai oleh Tuhan. Jangan ngomong seperti itu. Dan sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian, Yakobus itu kasih tahu alasannya. Alasannya apa? Kenapa kamu nggak boleh ngomong? Aku dicobai oleh Tuhan ketika kamu sedang dalam pencobaan. Kenapa? Dikasih tahu. Karena Allah tidak dapat dicobai. Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Ini ayat 13 sampai 15 ini akan sangat dalam, akan sangat teknis ya, tapi ini sangat penting. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Coba perhatikan ya Bapak Ibu ya. Saya minta kepada Pak Jolion, Raja Ulahan. Coba silakan unmute, kita diskusi sebentar. Pak Jolion. Iya, di unmute. Iya. Iya. Jadi dikatakan apa? Janganlah seorang mengatakan ketika dicobai, aku dicobai oleh Allah. Betul ya? Aku dicobai oleh Allah. Harusnya adalah karena, harusnya apa Bapak Ibu? Harusnya ini nggak ada bukan? Harusnya ini nggak ada. Bentar, saya mau ini dulu. Oh, saya nggak bisa. Oke. Nah, ini dia. Harusnya ini nggak ada nih. Betul nggak? Ini harusnya nggak ada. Bapak perhatikan nggak? Harusnya Yakobus langsung ngomong ini. Karena dia sendiri tidak mencobai siapapun. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Logikanya. Ya, kita pikir pakai logika. Iya kan? Aku dicobai oleh Allah. Harusnya betul ya Pak Jolion, harusnya langsung mengatakan apa? Karena ya kan ia sendiri, Tuhan sendiri, Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Betul ya? Betul. Harusnya ini nggak ada ya. God is unable to be tempted. Harusnya itu nggak usah gitu. Harusnya itu nggak usah ya. Betul ya? Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu kepada Bang Jolion, kira-kira kenapa ya alasan Yakobus menambahkan ini? Kenapa dia nggak langsung ke sini aja nih? Karena gini, janganlah berkata bahwa Tuhan, aku dicobai oleh Allah. Ya kan? Harusnya masuknya apa? Karena Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Langsung aja to the point gitu. Tapi kenapa Yakobus harus tambahin ini? Yang merah-merah ini. Allah tidak dapat dicobai. Kok ngomongnya Allah tidak dicobai? Orang bukannya konteksnya kita mengatakan Allah mencobai. Kok sekarang bicaranya pasif gitu? Allah tidak dapat dicobai. Kan ini kan berkata, ya kan Allah yang mencobai, Allah yang mencobai, Allah yang mencobai. Kenapa sekarang kok bicaranya bukan Allah yang mencobai, tapi ini dia
nyambungnya Allah yang dicobai dulu. Kenapa ya? Bapak Ibu coba pikirkan. Bantu saya coba untuk memahami. Kira-kira kenapa ya? Yakobus yang diinspirasikan oleh Roh Kudus nggak langsung masuk ke sini. Karena Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Kenapa ya? Dia harus tambahin ini. God is unable to be tempted. Kenapa dia harus tambahin itu, Bapak Ibu? Bang Jolion, silakan. Pak Jolion. Karena satu, dia mengandalkan eksternal. Karena udah Pak Philip menyatakan bahwa orang yang tinggi mengandalkan eksternalnya sebagai tolak ukur. Sehingga eksternal di sini salah satunya adalah Tuhan. Sehingga dia ekspresi mengatakan bahwa cobaan ini dari Tuhan. Karena Tuhan dipakai sebagai eksternal. Dia tidak bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada si orang kaya atau si orang yang tinggi sebagai fondasi dia, sebagai kebergantung mencobai dia. Iya, terima kasih Bang Jolion. Mungkin Ibu Hilda ingin membantu. Bagaimana Bu Hilda, Ibu Hilda? Mungkin diulang pertanyaannya, Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya, ini kan, Yakobus perintahnya mengatakan begini, kita nggak boleh mengatakan aku dicobai oleh Allah. Yakobus mengatakan itu, kamu nggak boleh mengatakan gitu ketika kamu sedang dicobai, kamu nggak boleh mengatakan aku sedang dicobai oleh Allah. Atau dengan kata lain, Allah itu menjadi subjek pencobaan. Allah yang mencobai kita. Kamu nggak boleh mengatakan itu. Allah mencobai kita, nggak boleh. Iya kan? Itu perintahnya. Tetapi kenapa alasannya kok Yakobus itu menyatakan bahwa bukan Allah yang mencobai, tapi dia sebut ini dulu. Allah tidak dapat dicobai. Kenapa dia nggak langsung ngomong aja? Karena Allah sendiri tidak dapat mencobai. Logikanya begitu kan? Allah tidak dapat mencobai. Iya kan? Jangan mengatakan aku itu dicobai oleh Allah. Ya kan? Aku tidak gini. Kita nggak boleh mengatakan aku dicobai oleh Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak mencobai siapapun. Itu kan nyambung ya. Gitu loh. Nyambung ya, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan ya. Yakobus mengatakan sekali lagi, aku dicobai oleh Allah. Tapi Yakobus mengatakan, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu nggak boleh mengatakan aku dicobai oleh Allah. Karena Allah tidak mencobai siapapun. Itu nyambung ya, senada. Tapi kenapa di tengah-tengah itu ditambahin sesuatu yang nggak nyambung? Bukan Allahnya seolah-olah yang yang mencobai, tapi seolah dibalik. Ya kan? Karena Allah tidak dicobai. Kan bingung kan? Harusnya kita bahasnya itu aku. Harusnya itu bahasnya aku dulu ya. Aku manusia yang dalam pergumulan yang tidak dicobai, yang dicobai oleh keadaan, yang dicobai oleh Allah. Itu kan fokus utamanya kan. Tapi kenapa tiba-tiba di sini yang merah-merah ini Bu Hilda itu diganti seolah-olah Tuhan yang menjadi korban dari cobaan itu. Harusnya kita kan, aku dalam pencobaan, kita yang sudah dalam pencobaan, kita yang dalam pergumulan, kita di dalam masalah, harusnya kita bahasnya ini gitu. Aku yang menjadi korban. Tapi kok ini bukan alasannya itu, yang pertama itu bukannya aku yang jadi korbannya, tetapi kok ini bahas yang pertama itu bukan aku, bukan kita, bukan manusia, tetapi Allah yang sebagai korban pencobaan. Kenapa ya? Nggak nyambung gitu loh. Di tengah-tengah ini, Bu, ditambahin ini. Kenapa, Bu, kira-kira? Kalau menurut saya sih, mungkin maksudnya Yakobus itu adalah memang teks ini nggak bisa lepas dari teks-teks sebelumnya ya. Maksudnya untuk pembahasan tentang keadaan mungkin maksudnya adalah karena memang seperti yang minggu lalu kan kita membahas tentang keadaan yang ada orang miskin, ada orang kaya, dan yang tadinya mengatakan bahwa kita tahu kita menderita gitu kan, kita tahu kita menderita, tapi jangan pernah berkata Tuhan yang mencobai saya. Mungkin Yakobus ingin mengarahkan orang-orang pada saat itu bahwa pencobaan atau ujian yang ada bukan apa sih namanya, bukan jangan Tuhan yang disalahkan gitu kan, jangan Tuhan yang disalahkan. Ibaratnya gini, ketika ada orang menderita sering sekali kita berkata seperti ini, wah ini Tuhan
mencobai saya, Tuhan kok seperti ini, dan mungkin itulah alasan Yakobus yang teks pertama itu. Terus kenapa seakan-akan kembali ke Tuhan gitu, bukan orang yang sedang dibahas pertama. Menurut saya Yakobus ingin mengarahkan pembacanya bahwa dengan keadaan yang kita alami, jangan sampai kita apa sih namanya, membuat bahwa itu semua Tuhan yang melakukan dalam hidup kita, dan keadaan seperti itu ketika kita mengatakan kita sedang mencobai Tuhan. Kita sedang mencobai Tuhan bahwa keadaan yang saya alami ini adalah Tuhan yang mengizinkannya. Mungkin kata manisnya Tuhan mengizinkan, tapi dalam hati kita mengatakan Tuhan yang mencobai saya. Dan Yakobus mungkin bertujuan bahwa jangan sampai kita mengatakan itu, karena dengan kita mengatakan bahwa Tuhan mencobai saya, itu sama dengan kita sedang mencobai Tuhan, bahwa Dia memberikan penderitaan, sengaja memberikan penderitaan kepada umatnya. Mungkin itu aja sih Pak yang Terima bisa. kasih Bu Hilda. Iya, jadi itu baik sekali. Jadi apa yang Ibu sampaikan secara singkat gini Bapak Ibu ya. Ketika kita mengatakan aku dicobai oleh Allah, sebetulnya kita itu sedang mencobai Allah. Nah, itu baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan aku sedang dicobai oleh Allah, sebetulnya kita itu sedang mengeluh, kita itu sedang komplain, kita itu sedang kita itu sedang menyalahkan Tuhan. Makanya dia bilang, ketika kita menyalahkan Tuhan, dikatakan apa? Kamu itu sebetulnya sedang mencobai aku. Nah, ini menarik. Coba ya kita bacakan sama-sama. Mungkin saya minta kepada ini ya. Bentar, saya coba ya. Ini penting. Ini saya, mohon maaf, saya akan adakan sedikit berbeda ya. Coba. Coba saya minta Bapak Ibu bukakan bersama-sama. Ini saya supaya lebih cepat ya. Jadi Bapak Ibu buka sama-sama. Bapak Ibu sudah bisa lihat saya punya ini web browser belum ya? Oh, Sudah. sudah ya. Jadi saya minta, mungkin saya minta kepada Pak Yoyo, Pak Yoyo untuk membacakan Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7 dari LAI aja Pak. Pak Yoyo dari LAI ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kita pelajari ini, hal-hal ini. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Oke, stop dulu Pak. Stop dulu Pak. Kita bagus Pak. Jadi kita lihat dulu ya, ada masalah Pak. Kehidupan kita tuh ada masalah di mana kita itu ada kekeringan, di mana kita itu nggak ada air, di mana kita itu nggak ada jalan Pak. Itu kehidupan kita itu sebagai pemicu. Karena gitu, di dalam kita ikut Tuhan pasti ada pemicu-pemicu. Di mana di sini dikatakan apa? Nggak ada air, kita kekeringan. Apakah Bapak Ibu sekarang sedang mengalami kekeringan apa yang Bapak Ibu sedang alami? Kekeringan ini begitu kuat, begitu hebat, sehingga Bapak Ibu masuk ke dalam ayat yang kedua. Silakan Pak Yoyo lanjutkan ayat yang kedua. Ini menarik. Ada masalah, ada pemicu. Ada pemicu ya. Pemicu ini kemudian akan menunjukkan sikap hati kita. Ayat yang kedua Pak. Ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu berangkat dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Stop dulu Pak. Jadi gitu, ketika nggak ada minuman, ya kan nggak ada pemicunya. Ketika kita mengalami kekeringan, kita mengalami kebuntuan, ya kan kita mengalami pergumulan, itu dia keluar. Mereka bertengkar, ya kan bertengkar. Ada kata bertengkar di sini, ada kata bertengkar di sini. Yang menariknya adalah Tuhan mencatat, Alkitab mencatat, ketika kita bertengkar dengan Musa, ketika mereka bertengkar dengan Musa, mereka bukan hanya bertengkar dengan manusia, tapi mereka dikatakan apa? Mencobai Allah. Mereka mencobai Tuhan. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengalami kekeringan, kita mengalami kelaparan, kita mengalami bencana, dan kita komplain, kita marah, kita bertengkar, dikatakan apa? Kita itu sedang ngetes Tuhan, bos. Begitu, hati-hati dengan perkataan kita ketika kita sedang mengalami keadaan yang
tidak menyenangkan, ketika keadaan kita itu begitu sulit, ketika keadaan itu di luar ekspektasi kita, kita marah. Semuanya harus terjadi sesuai dengan tindakan kita, pikiran kita, planning kita. Kalau nggak terjadi, kita marah, kita komplain, kita itu mengeluh. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu sikapnya seperti itu, dikatakan apa? Kamu ngetes Tuhan. Kamu bukan hanya ngetes manusia, kamu bukan hanya mempersalahkan manusia, meskipun ini konteksnya adalah Musa, tetapi dikatakan kamu juga sebetulnya sedang komplain kepada Tuhan. Seringkali kita kayak gitu, ketika ada kelaparan, ketika ada bencana, ketika ada kekeringan, kita langsung komplain kepada Tuhan, kita marah, kita kecewa, kita nggak bisa jaga mulut kita, sehingga mulut kita itu adanya perselisihan, sehingga mulut kita itu adanya pertengkaran, sehingga mulut kita itu adalah kata-kata yang pedas. Ketika mulut kita itu apa? Nyalain Tuhan. Ketika kata-kata kita, ini banyak nih. Ini kan Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita di dalam kondisi seperti ini, kekeringan, mulut kita, apalagi kekeringan yang cukup parah, di padang gurun, udah di padang gurun misalnya gitu kan, di padang, di padang gurun, iya kan, nggak ada air lagi. Ya bayang, udah di padang, tempatnya udah kacau, keadaannya kacau. Kita langsung komplain. Dan itu Tuhan mengatakan, itu kamu ngetes. Lalu berikutnya, silakan Pak Yoyo, lanjutkan ayat yang ketiga. Ayat ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Stop Pak, betul. Dikatakan apa? Bersungut-sungut, betul ya Pak ya. Tadi Bapak ayat yang ketiga itu dikatakan mereka bersungut-sungut. Mereka bukan hanya bertengkar, tapi mereka bersungut-sungut Bapak Ibu. Bertengkar dan bersungut-sungut. Nah itu seringkali kita kayak gitu ya. Kita itu jadi anak-anak sungut, bukan anak-anak bersyukur gitu. Yes, ya benar. Papa saya selalu mengingatkan, di dalam segala hal itu kamu harus tetap bersyukur. Papa saya selalu ingatkan gitu. Selalu gitu, kita lagi susah, kita lagi kering, kita lagi menderita. Coba kita jangan sampai kita memperburuk situasi dengan kita bersungut-sungut, tapi bersyukurlah. Oh, bagi saya itu luar biasa sekali. Iya kan, di sini adalah bersungut-sungut. Bukan hanya bersungut-sungut kepada Musa, tapi dikatakan apa? Menyalahkan penyertaan Tuhan. Buat apa dibilang kamu itu bawa kami keluar dari Mesir? Mempersalahkan pertolongan Tuhan di masa lalu. Nah, ini menarik ya. Tuhan menolong kita di masa lalu, tapi ketika kita sekarang berada dalam kondisi kekeringan, kelaparan, kita itu apa? Melihat pertolongan Tuhan di masa lalu itu sebagai musibah. Berapa sering kita, ketika kita ditolong Tuhan, hari ini kita bersyukur. Tapi ketika 10 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau bahkan tahun depan, kita melihat pertolongan Tuhan di masa lalu itu sebagai apa? Sebagai musibah, bukan sebagai berkah. Wah, itu berat Bapak Ibu. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, dan mengatakan, Tuhan kenapa keadaanku seperti ini? Lebih baik aku itu di Mesir, lebih baik kehidupanku yang dulu, lebih baik kehidupanku yang tidak mengenal Tuhan, lebih baik keadaanku yang kacau balau, yang di situ, yang dulu gitu kan. Ngapain aku sekarang masuk? Ya ketika aku keluar dari Mesir, justru kita apa? Justru sepertinya kau ini ingin membunuh kita. Bukan hanya membunuh kita, Pak, betul ya? Membunuh kita, tapi apa? Anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak kita, tetapi apa? Ternak kita. Kenapa sekarang kok begitu susah? Dulu sebelum kenal Tuhan, dulu sebelum Tuhan bela, dulu sebelum Tuhan berkati, hidup aku itu hype gitu. Tapi sekarang kok makin lama makin susah di dalam prosesnya, di dalam proses padang gurun, di dalam proses kekeringan. Dan dilihat Tuhan bukan hanya kami yang binasa, generasi kami, tapi generasi berikutnya binasa, tapi juga semua ternak. Kita langsung salahin, semuanya Tuhan, ini bagaimana begitu? Kita bersungut-sungut, sekarang bagaimana nih? Kelaparan, nggak ada uang, semuanya usaha mentok, macet. Saya juga bingung bagaimana bayar ini, bayar itu. Tuhan ini mentok gitu. Tuhan di mana sih Tuhan? Tuhan benar-benar lihat saya nggak sih? Marah kita sama Tuhan. Langsung aja Pak, kita lompat Pak. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Pak Yoyo. Ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Musa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah itu dia Pak. Nah itu dia, kita seringkali ngomong begini, Tuhan lihat nggak sih gua? Kalau Tuhan lihat kok Tuhan diam? Betul nggak? Berapa banyak yang kita mengalami pergumulan? Kita bilang, Tuhan di mana? Oh keluarga gua berantakan seperti ini, keluarga kami hancur-hancuran, bukan hanya keluarga kami, finansial kami, semuanya tuh hancur-hancuran. Kami mengalami bukan hanya masalah keluarga, tapi kami mengalami masalah kekeringan. Semuanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan aku melalui proses yang begitu berat ini, pembentukan seperti ini? Apakah Tuhan ada di dalam tangisan aku? Apakah Tuhan ada di dalam setiap
prihatiku. Jadi hati-hati ya, ketika kita di dalam pencobaan, jangan sampai perkataan kita itu keluar seperti ini. Jangan sampai. Saya sini paham nih ya, Bapak Ibu. Keren gitu. Jadi di dalam pencobaan itu sering sekali itu kita menggunakan kata-kata yang luar biasa. Kita udah frustasi, dan kita itu kata-kata kita itu keluar bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mencurahkan rasa frustasi kita di dalam pikiran, di dalam hati. Itu dia. Sampai kita mengatakan, Tuhan ada nggak sih? Gitu. Berapa kali kita sering ngomong, kita sering tanya, Tuhan ada nggak sih? Kalau ada kok Tuhan nggak bantu? Nah itu dia Bapak Ibu. Oke? Lalu kita baca, mana ini? Coba saya lihat ya. Mungkin saya masuk ke coba saya minta Bapak atau salah satunya. Oke, saya minta mungkin kepada sebentar saya mau lihat ya, kepada Pak Rison Manik. Pak Rison, hadir Pak? Pak Rison. Siap Pak. Jadi Pak, Bapak tolong bantu kami Pak membaca dari bilangan ya, bilangan 14 ayat 20 Pak. Sampai ayat yang ke-23. Bilangan 14. Indonesia Pak LAI. Bilangan 14 ayat 20 sampai 23. 20 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Stop Pak. Oke Pak. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Ini menarik nih. Ada kata coba-coba. Perhatiin nggak Bapak Ibu ya? Perhatiin nggak? Kita itu sama seperti bangsa Israel sebetulnya. Kita sudah melihat kemuliaan Tuhan. Kita sudah bukan hanya melihat kemuliaan Tuhan, kita sudah melihat tanda-tanda Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat Tuhan. Dari satu musim kemarau, Tuhan bantu melewati satu musim kemarau itu. Musim kemarau demi musim kemarau, Tuhan bantu kita melewati. Ada tantangan, kita mikir, aduh Tuhan ini gimana? Akhirnya Tuhan bantu, Tuhan sertai. Tuhan tunjukkan, ada tantangan, tapi Tuhan selalu bantu, Tuhan selalu bantu, Tuhan selalu bantu. Kita melihat berkat Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan, kita melihat pimpinan Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan, kita melihat keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan lakukan di mana? Bukan hanya di Mesir, di masa lalu, tapi apa? Bukan hanya di Mesir, di negeri orang yang kita tidak punya apapun, tapi Tuhan setia sama kita. Bahkan juga di padang gurun, di mana kekurangan makanan, kekurangan minuman, di mana kita kelaparan, di mana kita itu kekeringan, di mana kita itu kepanasan, kedinginan. Tapi Tuhan selalu menunjukkan kemuliaannya, penyertaannya, kesetiaannya, berkatnya, begitu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bukan, ini dia, my glory and my signs. Ini banyak nih F. Bukan hanya di Mesir, tapi tempatnya beda-beda, tapi juga di padang gurun. Amin Bapak Ibu, amin ya. Tapi kalian tetap saja tes Tuhan berapa kali? Berapa kali Bapak Ibu? 10. 10. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Bukan hanya 1, 2. Ini dia. Kita seringkali seperti itu. Kita tes Tuhan. Dan tesnya gimana? Yang kita sudah baca. Komplain lagi, bilang Tuhan nggak ada di sini. Tuhan itu mencobai saya, Tuhan itu membiarkan saya, Tuhan itu tidak perhatikan saya, Tuhan itu benar-benar membiarkan saya itu sendirian. Jatuh, Tuhan itu berdiam. Sehingga kita bertanya berapa lama lagi Tuhan itu mendiamkan kita, Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Nah itu dia, Bapak Ibu. Itulah maksudnya. Dikatakan, nah ini kita kembali ya. Nah kita kembali ke sini, mana nih? Kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Nah, oke. Bapak Ibu sudah bisa lihat ya? Belum? Sudah bisa lihat ya? Jadi dikatakan, kenapa dikatakan langsung? Jangan mengatakan aku itu dicobai oleh Tuhan. Kenapa? Kita nggak boleh mengatakan begitu. Kenapa? Ada alasannya. Karena ketika kita mengatakan seperti itu, sebetulnya kita itu sedang memancing Tuhan. Memancing kemarahan Tuhan. Kita itu sedang
menguji Tuhan, mencobai Tuhan, kita itu sedang mempersalahkan Tuhan, kita itu ngeblame-nya itu kepada Tuhan. Komplainnya itu kepada Tuhan. Nah, kita nggak boleh kayak begitu. Jaga mulut kita. Ketika kita di dalam pencobaan, jaga perasaan, jaga sikap hati, termasuk jaga mulut. Iya, baik-baik. Ketika kita dalam pencobaan, jaga pikiran kita, jaga permintaan kita, jaga sikap hati kita, dan jaga mulut kita ketika dalam pencobaan. Jangan sampai kita sudah di dalam pencobaan, terus kita mencobai Tuhan. Nanti kita kena hukuman. 2 kali itu nanti. Kena 2 kali masalah. Kita sudah di dalam pencobaan, malah kita mencobai Tuhan. Nanti ada hukuman yang tiba atas kita. Wah, itu 2 kali, Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Jangan, sekali lagi ya, menghadapi pencobaan caranya apa? Menjaga hati dan menjaga mulut. Itu dia, Bapak Ibu. Itu penting sekali. Makanya Yakobus mengatakan, kalau kamu nggak jaga mulut kamu di dalam pencobaan, ketika kamu dalam kesesakan, ketika kamu dalam kelaparan, ketika kamu dalam kekeringan, kamu itu sedang mencobai Allah. Nggak main-main lu. Kita sedang mencobai Allah. Dan dikatakan apa? Dan ya kan, Allah itu nggak bisa dicobai. Kamu jangan main-main sama Tuhan. Kamu tahu siapa posisi kamu. Kamu harus tahu siapa posisinya Allah dan posisinya kita. Kita itu cuma ciptaan. Dan Allah itu adalah sang pencipta. Kita harus tahu posisi kita. Kita nggak bisa ngomong sembarangan. Nggak bisa jaga mulut kamu. Karena apa? Allah tidak dapat dicobai. Nah, itu dia. Dan dia dikasih tahu. Dan dia tidak mencobai siapapun. Dia bilang dia tidak mencobai siapapun. Yang mencobai kamu siapa? Nah, itu dia kan. Dikasih tahu. Yang mencobai siapa? Yang mencobai kamu siapa? Nah, ini dia. Coba Leni bacakan, coba Leni. Oke. Tetapi tiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri ketika, lanjut ya Pak, ketika mereka diseret dan dipikat. Iya. Jadi Bapak Ibu dikatakan apa? Kamu ini, nanti saya akan jelaskan ini. Ini menarik. Ini menarik. Menariknya begini. Jadi gini, kamu jangan mempersalahkan Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa dicobai, dan Tuhan itu tidak mencobai siapapun. Tapi ketika kamu ada pencobaan, siapa yang mencobai kamu? Dibilang apa? Kamu punya lust. Kamu punya his own lust. Menariknya apa, Bapak Ibu? Menariknya apa? Perhatiin nggak? Ini pakai S. Lust. Jadi kita itu dicoba itu dengan keinginan kita, itu bukan hanya satu, tapi banyak lust. Gitu loh. Jadi kita itu, Bapak Ibu tahu nggak? Kita itu sebetulnya dicoba itu bukan hanya dengan keinginan kita sendiri, tapi banyak keinginan kita. Jadi kita itu tiap hari itu berperang dengan diri kita, bukan hanya satu keinginan, bukan hanya berperang melawan satu keinginan, tapi banyak keinginan. Makanya keinginan ini yang akhirnya membuat kita itu selalu ingin melawan Tuhan, ingin menyakiti sesama, selalu egois, tidak mau mendengarkan, dan selalu ingin mempersalahkan orang. Kita itu menjadi seolah-olah menempatkan kita posisi yang paling malang di muka bumi. Kita itu harus dimengerti, kita terus disayang, kita itu harus dipahami, harus seperti itu gitu. Jadi ini banyak sekali keinginan kita itu, lust kita itu, bukan hanya satu tapi banyak. Ini tiap hari, sekali lagi, tiap hari Bapak Ibu harus tahu, kita itu berperang melawan banyak sekali hawa nafsu, bukan hanya satu tapi banyak. Jadi kita nggak hanya pertempuran kita nggak cuma satu, Bapak Ibu. Pertempuran kita setiap hari itu lebih dari satu, itu banyak. Satu hari kita melewati banyak pertempuran. Nah, ini dia. Kita itu dicobai, ya kan? Ketika apa, Bapak Ibu? Ketika dikasih tahu, kita itu dicobai ketika apa? Ketika kita itu diseret. Ya, ini waktu itu saya sudah bahas dikit ya. Ketika kita seret dan kemudian kita tuh dipikat gitu, bukan dipekat dulu baru diseret, tapi kita sudah sudah diseret kemudian dipikat gitu. Jadi kita menikmati, Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ketika kita menikmati dikatakan apa? Lalu setelah apa? Leni Hartono setelah apa? Setelah dibuai atau mengandung ya, setelah dikandung. Ya, setelah mengandung. Nah, ini menarik ya. Setelah mengandung, nafsu ini, ya, nafsu satu gitu kan, akan melahirkan apa? Dosa. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, lanjutkan dulu, Leni, terjemahkan. Oke, dan setelah mengandung atau dibuai, nafsu itu akan melahirkan dosa. Setelah komplit, setelah full grown, apa namanya, maksudnya bertumbuh secara lengkap, secara komplit, maka dosa itu akan melahirkan maut atau kematian. Bapak Ibu menariknya. Nah, ini perhatiin nggak ada kata complete, ada full ground, atau berikutnya mature. Bapak Ibu perhatikan ini ada bahasa Yunaninya ya,
Betul ya, ada kata teles ya, Bapak Ibu ya, ada kata teles, meskipun Bapak Ibu mungkin nggak bisa bahasa Yunani. Ingat nggak, kata mature, full ground, complete, teles itu juga muncul di mana pertama kali? Di dalam surat Yakobus, muncul di mana Bapak Ibu? Di ayat berapa? Ayo, di ayat berapa, ayo. Yang awal-awal Pak ya kayaknya. Awalnya ayat berapa, ayo. 4, ayat 4. Ayat 4. Oke. Iya, saya lihat, dikasih lihat ya. Ini Bapak Ibu, ini menarik. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat Bible Works saya? Sudah bisa? Sementara. Belum bisa ya? Oh, masih belum bisa. Ya, sudah. Sudah, perhatiin ya. Ada kata matang atau dewasa, sempurna, dari kata sama ini, ya kan? Dari kata apa? Tele, ya kan? Tele, kata tele ini. Sempurna, matang, dewasa, mature. Ulang lagi tadi ayat yang keberapa, Bapak Ibu? 15, perhatiin nggak ada kata tele lagi. Bapak Ibu gini, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Dengar baik-baik ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak di tengah-tengah, dengarkan baik-baik. Bapak Ibu kalau nggak menjadi matang di dalam Kristus, Bapak Ibu menjadi matang di dalam dosa. Intinya itu. Bapak Ibu tuh nggak bisa tengah-tengah. Saya itu tengah-tengah nggak bisa. Bapak Ibu dewasa di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, atau Bapak Ibu bertumbuh dewasa di dalam dosa. Makanya Bapak Ibu perhatikan, banyak orang yang udah kenal Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi dosanya itu kacau sekali gitu. Terus begini, udah melayani Tuhan nih, tapi terus gitu kan, ketika dia melakukan dosa, sekali dia kurang matang, tapi lama-lama kalau dia nggak bertobat, itu dia menjadi pakar dosa loh. Melayani Tuhan, tapi juga pakar dosa, menjadi matang di dalam dosa, menjadi dewasa di dalam dosa, menjadi semakin canggih gitu di dalam dosa. Dia menjadi matang, menjadi mature di dalam dosa. Jadi ini Bapak Ibu tuh nggak bisa salah satu. Maksudnya nggak bisa hidup dua-duanya gitu loh. Bapak Ibu pasti salah satu. Entah Bapak Ibu itu mature di dalam Kristus, atau Bapak Ibu itu mature di dalam dosa. Itu cuma salah satu. Salah satunya seperti itu. Gitu loh. Itu salah satunya. Bapak Ibu itu jadi mature di dalam memuliakan Allah, mengucap syukur, atau mature di dalam komplain. Apa-apa komplain, negatif. Oh, berat Bapak Ibu. Semua mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang, itu seperti kata Bang Jolion. Itu mempersalahkan eksternal, padahal itu masalahnya di kita. Dan semuanya itu Tuhan pakai sebagai pemicu, tapi kita salahkan siapa? Bukan introspeksi diri, tapi menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Seperti itu. Kita menjadi mature, kita menjadi pakar, kita menjadi dewasa di dalam dosa, di dalam menyalahkan orang, di dalam bersungut-sungut, di dalam komplain. Nah, itu dia. Kita jago sekali itu di dalam ketika kita ikut Tuhan, begitu kan ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu yang di dalam, nah itu menarik, ya kesal lagi. Itu Bapak Ibu tuh ada kata mencur. Nanti saya akan bahas lagi. Nah, saya akan bahas begini Bapak Ibu. Ini penting ya. Mungkin kok. Nah sekarang Bapak Ibu sudah bisa lihat saya punya itu belum? Slide sudah bisa ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan nggak? Kenapa sebetulnya Yakobus itu pakai kata-kata ini? Lalu setelah mengandung, kenapa dia pakai istilah mengandung? Pakai ilustrasi ya, jadi kalau sesuatu yang penting, yang negatif, Yakobus itu pakai ilustrasi supaya nempel di otak. Jadi seperti orang melahirkan gitu. Jadi gini, perhatiin ya, kita udah diseret, bayangin ya, kita itu diseret, Bapak bayangin ya, ini dosa ya. Kita itu jadi gini, ketika kita menjadi mature, menjadi dewasa, menjadi pakar di dalam dosa, itu ada prosesnya. Sama ketika kita ingin menjadi ya baik-baik ya Bapak Ibu. Kita mau jadi mature, dewasa di dalam Tuhan, itu ada proses. Nggak langsung gitu. Nggak langsung kita itu tiba-tiba langsung dewasa gitu. Enggak. Sekali lagi, kedewasaan itu menuntut proses. Kedewasaan menuntut proses. Termasuk apa? Kedewasaan di dalam dosa itu juga menuntut proses. Prosesnya apa Bapak Ibu? Kita diseret dulu, perhatiin ya. Diseret, dipikat. Bapak Ibu, perhatiin nih. Kalau kita diseret, dipikat, kata dipikat, ada kata mengandung, melahirkan. Itu mengingatkan kita dengan gender apa? Gender apa Bapak Ibu? Wanita ya, wanita ya. Jadi wanita itu, nah ini dia. Wanita dia
menyeret kita, memikat kita. Bukan hanya dia memikat kita, tapi akhirnya wanita ini mengandung. Bukan hanya wanita ini mengandung, tetapi akan melahirkan. Ingat ya, melahirkan, ketika melahirkan, anaknya ini kemudian menjadi dewasa, ya kan, dan melahirkan lagi kematian. Nah, dengerin kata-kata ini ya. Coba saya minta. Nah ini, ingat ya. Nah ini menarik Bapak Ibu ini. Menariknya apa? Coba lihat baik-baik. Saya minta, coba saya lihat dulu ya. Kepada siapa ini? Kepada Pak Rudi Santoso. Kepada Rudi Santoso membacakan, Pak Rudi Santoso itu membacakan dari Amsal. Buka dulu kita Amsal pasal 7. Amsal pasal 7. Bapak Ibu sudah bisa buka Amsal pasal 7. Amsal pasal 7 ayat 9 sampai tadi ayat yang ke-27. Oke, saya minta mungkin kepada Ibu Afnita ya. Oke, coba tapi pelan-pelan nih Ibu Afnita ya. Perhatikan tadi sudah dibaca 9. Amsal 7 ayat 9. Perhatiin nggak, wanita ini muncul pada waktu malam. Ya kan, bahkan in the middle of the night. Di tengah malam, bahkan di dalam kegelapan. Dia itu coba memikat. Silakan ayat 10. Ibu Maka Afnita. datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati yang licik. Nah, itu dia sundal. Wanita sundal dengan hati yang licik. Dia ingin memikat kita, dia ingin menarik kita. Lalu berikutnya ayat 11. Cerewet dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Ayat 12. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan, ia menghadang. Iya, jadi Bapak Ibu dia muncul di mana-mana. Dia muncul di mana-mana, dia mencoba memikat kita gitu. Dia coba memikat kita. Ini sekali lagi, Amsal dengan kitab Yakobus itu saling berhubungan. Sama-sama kitab hikmat. Nah, ini dia. Lalu berikutnya ayat 13. Lalu dipegangnyalah seorang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. Ah, itu dia Aku menarik. harus Ya. Ditarik Bapak Ibu, dia ditarik, ya kan? Udah mulai ditarik nih, udah mulai seperti diseret, udah ditarik, dan diseret, kemudian dicium Bapak Ibu ya, dipikat. Nah itu dia. Lalu kemudian lanjutkan ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Lanjut. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Ini luar biasa ya, benar-benar dipikat begitu. Inilah seperti dosa. Ini seperti dosa di dalam Yakobus pasal pasal 1 gitu, cobaan gitu. Cobaan seperti itu gitu. Jadi mulutnya manis, ya kan, bilang, wah ini kok memang kehendak Tuhan. Ini memang sudah rencana Tuhan. Kita bisa bersama. Proyek ini bisa kita kerjakan bersama. Perselingkuhan ini bisa kita lakukan. Wah ini sepertinya memang rencana Tuhan begitu. Iya kan? Lalu berikutnya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Wah itu dia bilang, bahkan aku udah siap, dia bilang, aku udah siap, aku udah mempersiapkan ranjangnya, bukan hanya ranjangnya tetapi juga spraynya, bukan hanya spraynya tapi juga selimutnya, begitu indah, ayo kamu masuk, ayo, lanjutkan, 16-17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Iya, lihat nggak? Nah itu dia menarik ya. Ini sebetulnya udah mau masuk, dibilang ini kan, lihat ranjang itu semua udah siap. Ayo kita kita itu bersetubuh, memuaskan birahi kita, ya kan? Perhatiin nggak? Sebelum mengandung itu ada hubungan seksual dulu, baru bisa mengandung. Nah itu dia. Jadi Yakobus mengatakan setelah dikandungi, jadi Bapak Ibu itu sudah terlibat di dalam di dalam hubungan seksual dengan dosa. Sudah terlibat dalam hubungan seksual dengan dosa, makanya akan mengandung. Dan Bapak Ibu itu dipikat. Lalu berikutnya lanjut ayat 19. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu anak muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya.
Iya, itu Maka dia. Jadi tiba-tiba orang ya, jadi muda ada itu kata merayu sekali lagi. Ada kata merayu, merayu, merayu. Terus menerus dibaru. Apa? Dirayu. Lalu berikutnya ayat 22. maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Ini namanya apa, Bapak Ibu? Ini namanya apa, Bapak Ibu? Dalam Diseret, bahasanya Yakobus, di apa ini? dipikat. Ini dikatakan apa? Tiba-tiba pria ini mengikuti dia. Diseret. Betul. Diseret udah. Ini udah diseret ayat 22 ini. Jadi sudah dipikat dulu nih ya. Ayat awal 9 sampai ayat yang ke-21 itu sudah dipikat. Kemudian ayat 22 itu namanya apa? Sudah diseret. Sudah diseret Bapak Ibu. Ini udah diseret. Udah diseret ya. Lalu berikut ayat 23. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Iya, lanjutkan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat Betul. besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Betul nggak? Ada mati maut seperti kata Yakobus tadi. Perhatiin nggak? Kata-katanya itu muncul lagi. Jadi Bapak Ibu, ini dia. Ini menarik nih. Kita balikan lagi ya ke dalam Yakobus. Jadi kita baca Amsal itu untuk memahami Yakobus. Ya kan? Jadi Yakobus mengatakan begini. Ya kan? Kamu itu hati-hati dengan perkataan kamu. Kamu hati-hati dengan perkataan kamu. Ketika kamu dalam pencobaan, kamu tidak hati-hati dengan perkataan kamu itu sudah mencobai Tuhan. Dan dikatakan apa? Kamu itu sebetulnya itu ketika ada pencobaan, kamu harus sadar. Kamu itu sebetulnya sedang dicobai oleh keinginan kamu sendiri. Tapi kamu harus hati-hati. Kamu harus bisa menang, kamu harus bisa menguasai keinginan-keinginan kamu sendiri. Kamu harus bisa menang begitu. Kalau kamu nggak menang, kamu itu namanya itu sedang diseret, ya kan? Diseret seperti kitab Amsal. Kita tuh sedang diseret seperti wanita. Jadi pencobaan itu, dosa itu seperti digambarkan itu seperti wanita gitu kan, seperti wanita di dalam kitab Amsal. Ya kita nggak sadar kita ditarik, ya kan, kita ditarik, kita merasa menikmat, ya kan, seperti birahi, seperti hubungan suami istri, itu kita sangat menikmati, kita nggak sadar. Karena itulah dosa. Dosa itu seperti ya digambarkan seperti itu, seperti hubungan suami istri yang begitu menikmat, tapi akhirnya apa? Ketika sudah hamil, ya kan, itu akan melahirkan dosa. Dan bahkan ketika dosa itu sudah lahir, ya kan, itu akan menghasilkan apa? Kematian. Nah, itu disama dia bilang. Kamu hati-hati. Dia bilang gini. Jadi intinya Yakobus mengatakan ini. Kamu ingat, kamu itu harus mengalahkan dosa. Kamu harus mengalahkan keinginan kamu gitu. Pergumulan kamu adalah ketika kita menghadapi pencobaan, itu ingat, kita itu harus mengalahkan pencobaan itu. Mengalahkan pencobaan, mengalahkan keinginan yang di dalam hati kita. Nah, itu dia. Dan salah satu caranya adalah jangan pernah mencobai Tuhan dalam perkataanmu. Jaga hatimu dan juga jaga mulutmu perkataanmu. Nah, mungkin saya akan kasih kepada orang yang bertanya. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Saya sebetulnya mau jelaskan skema. Sebetulnya jadi skema pencobaan ini seperti apa sih? Tapi nanti mungkin saya akan jelaskan setelah Bapak Ibu mungkin bertanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang kita pelajari tentang perkataan. Oke, karena saya diingatkan oleh Ibu Asnita timing, jadi saya akan menutup menutup dahulu, dan mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan gitu. Kira-kira Bapak Ibu untuk minggu depan, buah pertama itu maksudnya apa sih? Menjadi buah pertama dari seluruh ciptaan. Maksudnya itu apa? Nanti Bapak Ibu coba baca ya. Gitu. Mungkin saya akan serahkan kepada Ibu Asnita. Terima kasih Pak Philip sudah menjelaskan dengan begitu bersemangat, dan saya melihat seluruh peserta memperhatikan dengan menahan nafasnya, luar biasa. Baik, hari ini kita mulai dengan hari Minggu malam, dan mungkin minggu depan kita tetap kembali kepada jadwal yang sama, hari Minggu malam tanggal 30 November, pukul 19.30. Jika tidak keberatan, kita akan mengambil foto bersama. Silahkan Bapak Ibu, kita on kamera dulu
ini adalah kesempatan yang kelima, ya. 1, 2, 3, supaya kita bisa melihat teman-teman yang peserta kelas malam hari ini. Oke, sudah selesai. Selamat malam. Kita akan tutup dalam doa dan meminta Pak Watari untuk tutup kita di dalam doa.